dikasih lagu, dikasih kaset-kaset dukungan tuh kayak ayo, ayo Arema. Kalau di sana itu, gue pernah denger sendiri kalau yang ini. Waktu itu Chile yang main. Vamos, vamos Chile, yo. Lagu yang sama tuh gue ngomong ayo, ayo Arema. Ke temen yang orang Argentina dan dia Boca Juniors. River Plate, dia bilang, sama. Di gue itu nyanyinya, vamos, vamos River, Conatore, ini nanu, gitu lah kira-kira. Jadi lagu itu dimulai dari, kalau ini sekarang kan diterjemahkan jadi ayo, ayo Garuda. Jadi kulturnya memang dimulai dari mereka. Mereka salah satu pionir atau bahkan mungkin mereka boleh mengklaim bahwa mereka adalah pionir di tribun bergerak bersamaan di satu komando. Oh iya suatu hari Daeng Uki, pentolannya PSM, Laskar M Jantan yang ngasih nama anaknya Jayalah PSM itu ada di Malang. Kami duduk sebelahan. Dia ngeliat di depan dia itu ke arah timur supporter Aremania lagi seru-serunya bergerak bareng-barengan. Lagi dengan segala macam nyanyiannya. Dia terima telepon dari sana, dari Makassar. Kawannya kayaknya ngomong, lu lihat gak itu Aremania? Gila ya. Karena Uki gue denger sendiri dia ngomong gini. Kalian nonton di TV, aku di sini. Luar biasa ini, merinding ini rasanya nih. Begitu mereka bilang. Om mulai om. Ntar dulu nih gue lagi nyari ini FPL gue nih. Dikit lagi udah 2 hari lagi udah mau tutup pasar. Sekarang udah direkam ya? Udah 16 detik. Oke ini gue balik lagi dalam keadaan sedang mencari pemain nih buat Fantasy Premier League gue. Gue sekarang balik lagi ke gudang bola. Tempatnya orang-orang yang tahu-tahu bola. Kalau mau cerita-cerita sampingan tentang sepak bola, hal-hal yang nggak harus berita sih, berita ada, tapi pengetahuan umum, ya bisa kesini lah. Jadi kalau malas googling, dengerin ini aja. Kalau lo doyan googling, tetap dengerin acara ini. Gudang bola, bareng sama gue nih Ucup nih, sekarang kita mau ngomongin Arema. Jadi Arema kalau nggak ada Aremania, masih jadi Arema nggak? Tapi sebelum kesana kita lihat berita dulu deh. Ini ada kabar kalau Kapten Manchester United Bruno Fernandes kabarnya katanya udah mulai di lirik-lirik sama Galatasaray. Ini salah satu tim top nih di Turki. Itu nama daerah gitu lah di sana lah. Jadi si Bruno kalau dilihat dari detik nih sama NJ Mania itu Bang Dung Pret, klub raksasa dari Istanbul itu udah siap ngasih penawaran 50 juta euro. Kalau dirupiahin sekitar 1 triliun. Itu kalau buat MBG satu dapur cepat habis ya. 1 triliun cepat habis ya, cepat habis. Jadi harganya gak mahal-mahal ternyata. Walaupun di naskah yang lagi gue baca ada tulisannya nominal tersebut tidak cukup menggiurkan. Gitu. Mengingat waktu di masa bakti di Manchester United ya oke. Tapi katanya dia gak mau ini ya, gak mau perpanjang kontrak ya. Kenapa dia gak mau perpanjang kontrak? Oh tinggal setahun lagi, tapi kan udah renovasi kamarnya. Oh beda tuh kontrakan. Ini akan berakhir tahun 2027, jadi MU opsinya jual. Kalau dia gak mau perpanjang ngapain, jual aja. Mendingan mungkin gaji lebih gede gitu kan. Nah kita balik lagi ke yang mau gue ceritain kan. Ada istilah pemain ke-12. Jadi yang di lapangan, yang bertanding bukan cuma 11 orang di atas lapangan. Makanya salah tuh kalau ngomong, ngapain sih nonton sepak bola? Kan masa nontonin bola satu diperebutin 11 orang? Enggak, yang 11 itu oper-operan satu tim kok ngelawan 11 orang yang lain. Nah di luar 11 orang ini ada pemain ke-12 yang jumlahnya ribuan tuh. Dan orang-orang itu biasanya setia di tribun. Mendukung, ngasih atmosfer gila-gilaan. Nah sekarang ini kita mau ngomongin Aremania. Aremania ini adalah kelompok supporter Arema yang sangat fanatik. Jadi Arema sendiri pun selalu disebutkan sebagai tim yang gambarannya orang Malang. Karena Arek Malang gitu. Nah Aremania ya ini, Arema manianya. Ini mereka sangat fanatik loh.
Dan bahkan kalau bisa dipikir dibandingkan dengan klub-klub lain di Jawa Timur, ini adalah tim yang paling paling keras bermusuhan dengan Persebaya. Kelompok supporternya apalagi. Mereka bisa demonstratif nih waktu itu, walaupun kalau buat orang Jakarta mungkin agak lucu ya, gue pernah nonton sebuah pertandingan Arema lawan Persebaya dan mereka menang 3-0. Waktu itu mereka makan tuh roti buaya. Buaya kan lambangnya apa? Surabaya, Sura dan buaya itu tuh. Ikan hiu dan buaya. Dia makan roti buaya. Nah, kalau di Betawi kan di sini orang Jakarta kan makanannya emang roti buaya kalau ada kawinan. Jadi mereka begitu entah tanda kutip entah tidak dalam tanda kutip begitu membencinya terhadap Persebaya, terhadap bonek. Jadi emang permusuhannya sangat kuat. Mungkin ini faktor karena yang satu adalah kota besar seperti Jakarta, yang satu lagi Malang sama seperti Bandung, sama-sama kota satelit. Nah, kalau kita misalnya orang-orang berpikir apa sih yang bikin identitas Malang ini jadi sangat kuat? Ya karena mereka punya tradisi, itu salah satunya yang selalu dibanggakan adalah walian. Walian tuh ngebalik kata-kata tuh. Itu konon dulu sebagai bahasa dimulai ketika bahasa sandi ketika di masa-masa perjuangan. Jadi misalnya kalau di sana ada beben Uganda itu disebutnya apa? Nenep Uganda apa ya? Atnanuk. Atnagu. Nenep Atnagu gitu. Terus misalnya senang sekali, senang ilakes gitu. Tahesam gitu, sehat mas gitu. Jadi makanya gue selalu merasa kalau Harry Kane itu orang Malang. Harry Kane. Jadi mungkin enak dong. Bukan kena. Hari Kane enak. Jadi mungkin nama lengkapnya kan pasti ada nama tengah tuh Kane. Hari Kane Ilakes gitu. Hari enak sekali gitu kira-kira. Bahkan kalau ngomong nuwus, kenapa nuwus ya? Suwun mereka balik. Jadi nuwus. Itu kultur yang susah dilepaskan dari orang-orang Malang. Gue juga suka gitu, ada cewek cakep, biar sebelah gue nggak ngerti, ucul gitu. Terus kalau sebelah gue ngerti nih, moga dia nggak nonton episode ini. Nah, jadi gitulah. Lalu mereka punya julukan Singoedan. Konon kenapa namanya Singoedan karena di atas tanah Malang itu, bumi Aremania mereka nyebutnya, itu dulu adalah kerajaan Singosari. Jadi kalau misalnya di Kediri itu ada kerajaan Kediri, kerajaan Daha gitu. Nah, ini kerajaan Singosari. Kerajaan yang menurut bacaan di sejarah dulu pernah motong kuping utusan Mongolia. Jadi utusan Mongolia datang ke tanah Jawa, kerajaan terbesar waktu itu katanya Singosari, mereka datang minta upeti. Minta upeti apa? Tanda bertekuk lutut gitu. Sama raja setempat potong kupingnya suruh pulang. Balik lagi. Tapi pulang balik lagi itu udah makan waktu sekian tahun, Singosarinya keburu bubar, keburu runtuh, berubah jadi Majapahit gitu. Jadi ya kebayang sih naik kapal laut tahun 13 sekian dari Mongol mendarat di Jawa Timur, habis gitu ke Malang yang di atas gitu kan pasti naik kuda, pasti nggak ada aspal, balik lagi itu bisa 2 tahun tuh, apa 3 tahun, mungkin 5 tahun malah. Makanya ketika sampai sini ketemunya Majapahit udah berubah. Gitu. Apa sih benernya yang membuat identitas Arema begitu kuat sebagai representasi Malang? Kalau menurut gue identitas perlawanan. Memang begini nih kan, yang mereka lawan kan praktis mereka lawan gitu. Praktis adalah kota besar Surabaya, ibu kota provinsi. Nah perlawanan ini membuat mereka jadi harus sangat militan kan. Karena secara kultural kekuatannya memang lebih besar. Nah Malang ini sama kayak Bandung, sama-sama punya kulturnya sendiri. Mungkin buat orang-orang kita nih yang ada di barat atau di luar Jawa Timur hampir gak bisa bedain ya karena sama ngomong Jawa Timur. Tapi buat mereka, logat mereka beda kok. Jadi jelas itu mana orang Malang, mana orang Surabaya. Dulu sekitar tahun 2008, 2007 sih bikinnya. Gue bikin film dokumenter judulnya The Conductors. Itu ceritanya Yuli Sumpil. Yuli Sumpil itu dirigen mereka lah yang paling top di saat itu. Nah, dia itu kemudian ya gue ngambil gambar dan sangat beruntung banget ketika hari itu mereka bergerak di satu komandonya Yuli dari Tribun Timur, tapi satu stadion bergerak bersamaan. Wah itu emang luar biasa sih. Jadi tim yang lahir di tahun 1987,
kalau nggak salah Bentul Arema deh, Bentul kalau nggak salah itu sponsor utamanya. Yayasan bentuknya. Luke Yakub Zainal, anaknya Jenderal Yakub Zainal yang punya, yang ngurus. Jadi mereka memang terbiasa dengan satu komando di stadion. Satu komando di stadion, tapi begitu keluar mereka tidak punya satu organisasi yang apa ya, bukan organisasi, institusi yang berbadan hukum atau punya struktur. Semua cuma diwakili dengan Korwil, koordinator wilayah. Sama kalau di Jakarta juga ada tuh Korwil. Tapi kalau Korwil di sana, kelihatannya sih mereka pakai sebagai tempat jualan tiket. Tapi semua berubah nih sejak kejadian Kanjuruhan. Kejadian yang kemudian membuat kehidupan sepak bola di Malang kalau menurut gue berubah gitu. Mungkin masih berapi-api, tapi paling tidak Aremania sekarang punya apa presidium ya namanya, presidium, dan ada ketuanya. Jadi setelah mereka berpuluh-puluh tahun nggak punya ketua dan semuanya mekanismenya egaliter, hampir sama seperti bonek di kompetitor musuh mereka di ibu kota provinsi. Sekarang mereka punya yang disebut koordinator. Nah, tapi yang jadi menarik adalah apakah hubungan Aremania dengan Arema jadi berubah sekarang? Agak susah dilihat. Tapi kalau melihat pertandingan kandang mereka memang gue tidak melihat gegap gempita yang sama seperti dulu. Terus kalau ukurannya adalah pertandingan away yang dulu mereka bisa ribuan orang datang dan ke Jakarta bisa memenuhi GBK tuh. Orang tidur di situ. Gue inget kok temen gue yang boro-boro ngerti sepak bola, lari di situ dan selalu, kalau begitu lihat supporter bola takut karena ngerasa mau digebukin, nggak tahu kenapa. Ya orang Indonesia yang begini, kalau gue mau nonton bola dia akan bilang, hati-hati ya. Coba kalau lo di negara lain, gue mau nonton bola nih, bukan hati-hati ya ngomongnya, have fun ya. Jadi seneng-seneng, nonton bola kan seneng-seneng, hiburan kok. Nah temen gue ini, orangnya seperti itu. Dia waktu ngeliat Aremania dia bilang, orangnya kelihatan lebih tua, lebih senior bahasa dia. Dan kelihatan lebih aman dan menyenangkan dia bilang. Ribuan tuh datang waktu itu tahun 2012 atau 13 tuh. Zamannya Along dan M. Ridwan dan mereka di Jakarta pertandingan terakhir lawan Persija menang 3-0 lalu jadi juara. Kalau gak salah itu juara terakhir. Serame itu, tapi entah mungkin karena Kanjuruhan terjadi perubahan nih. Kalau away hampir gak ada, bahkan mungkin gak ada Arema. Gue bisa bilang Aremania gak ada di stadion. Atau mungkin karena larangan away. Karena ketika ada larangan away semua tim tidak boleh bertandang ke tempat lain. Teorinya, prakteknya ya faktanya ada aja sih. Tapi kita gak, podcast ini bukan untuk bicarakan begituan. Sepenting apa sih identitas klub bagi Aremania? Kalau menurut gue sih penting. Walaupun mereka ragu untuk menyebut bahwa Arema itu adalah agama mereka. Karena mereka bikin kok dokumenter dulu sebutannya, judulnya Arema agama kedua kami. Mana ada orang punya agama dua. Iya kan? Aneh gitu sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka lagi bilang kalau Arema agama gua. Cuma gak enak aja. Karena kalau dibilang Arema agama gua ntar dibilang kafir lagi. Tapi ya begitu kejadiannya. Sefanatik itu mereka pada Arema. Dulu gue berulang kali tuh ketika masa bikin dokumenter itu ada di Malang saat match day. No, kota itu kayak gue pernah lihat Rotterdam di hari pertandingan. Dan ya kurang lebih sama lah. Orang di jalan naik sepeda pakai dasi. Ya pakai dasi Arema Malang. Kota itu tiba-tiba berasa vibe sepak bolanya besar gitu. Ketika tanding entah mainnya di Gajaya entah mainnya di Kepanjen ya di Kanjuruhan. Itu apa ya? Nuansa sepak bolanya berasa gitu. Mode pertandingan nih gitu. Mirip-mirip Bandung lah. Mirip-mirip mode pertandingan nih. Kota itu tingkat keramaiannya agak beda aja. Turun dikit gitu. Yang punya waktu akan ke stadion, yang tidak punya waktu nongkrong di rumah atau di kantor atau dimanapun untuk nonton pertandingan langsung. Jadi sebesar itu kulturnya. Ada pergeseran setelah Kanjuruhan memang ya suka gak suka. Setelah ada 138 orang meninggal dan kabarnya lebih banyak lagi sebetulnya setelah beberapa hari kemudian, ya menimbulkan trauma itu wajar sih memang. Dan memang ya saya masih sangat berduka sih pada kejadian hari itu. Dan kejadian yang buat saya sih cukup mencoreng lah karena terjadi di sebuah era ini, di era modern
Dan kejadiannya bukan kecelakaan tapi kejadian kekerasan gitu. Arema ini punya sejarah yang cukup gede ya di kultur supporter Indonesia. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kalau buat gue pribadi mereka ini kelompok supporter yang pertama kali memperkenalkan ini koreografi di lapangan. Dulu kayaknya nggak ada yang melakukan koreografi. Tahun berapa tuh? 98 atau 99 mereka datang ke Jakarta dan orang melihat Sam Kepet, Mas Kepet, El Kepet mereka sebutnya, dan Yuli Supil berduet itu di tribun, naik turun kasih komando. Katanya mereka dikasih kaset sama Juan Rubio kalau nggak salah. Juan Rubio tuh Paco Rubio tuh pemain asing mereka. Dikasih lagu, dikasih kaset-kaset dukungan tuh kayak ayo Arema. Kalau di sana itu gue pernah denger sendiri kalau yang ini. Waktu itu Chile yang main. Vamos Chile yo. Lagu yang sama tuh gue ngomong ayo Arema ke temen yang orang Argentina dan dia Boca Juniors. River Plate dia bilang sama di gue itu nyanyinya Vamos River Konatore ini nanu gitu lah kira-kira. Jadi lagu itu dimulai dari kalau ini sekarang kan diterjemahkan jadi ayo Garuda. Jadi kulturnya memang dimulai dari mereka. Mereka salah satu pionir atau bahkan mungkin mereka boleh mengklaim bahwa mereka adalah pionir di tribun bergerak bersamaan di satu komando. Karena kalau nggak salah di tahun-tahun itu belum ada deh. Ya kalau ada yang klaim ya terserah. Tapi gue yang mengalami masa-masa itu seingat gue kultur tribun yang bergerak bersamaan cuma ada di datang dari Aremania. Oh iya suatu hari Dayeng Uki pentolannya PSM Laskar Ayam Jantan yang ngasih nama anaknya Jayalah PSM itu ada di Malang. Kami duduk sebelahan. Dia ngeliat di depan dia itu ke arah timur supporter Aremania lagi seru-serunya bergerak bareng-barengan. Lagi dengan segala macam nyanyiannya. Dia terima telepon dari sana, dari Makassar. Kawannya kayaknya ngomong, lu lihat nggak itu Aremania? Gila ya. Karena Uki gue denger sendiri dia ngomong gini. Kalian nonton di TV, aku di sini. Luar biasa ini, merinding ini rasanya nih. Begitu mereka bilang. Jadi apa sih sebetulnya yang bisa ditiru oleh kelompok supporter lain dari Aremania? Menurut gue mungkin hal-hal baru yang mereka temukan di masanya. Di masanya mereka selalu menemukan hal baru yang kemudian secara mereka tidak sadar itu kemudian ditularkan ke banyak tim-tim lain. Kita tahu kan Aremania salah satu kelompok supporter yang punya nama gitu sendiri. Memberi namanya sendiri. Kemudian kelompok supporter lain gak perlu sebut lah. Banyak meniru nama mania. Banyak banget gitu. Ada bahkan yang menyebut dirinya tidak dengan mania, justru dengan konsep ini pendirinya ngomong. Gue gak mau sebut karena ntar pasti kalian bakal, enak aja. Ya, si pendirinya bilang begini, karena kami kami menghindari istilah mania. Karena sudah banyak yang pakai dan kami tidak mau terlihat meniru Aremania. Walaupun hormat kami sangat besar kepada Aremania. Jadi terlihat bahwa secara kultural Aremania ini tinggi gitu. Dan salah satu pembentuk budaya supporter sepak bola di Indonesia. Ya kita gak bisa tolak itu. Setelah mereka ada dari tahun 87 melakukan banyak hal di stadion, di tribun, melakukan hal-hal yang macam-macam di kotanya. Kita gak bisa tolak bahwa mereka adalah supporter yang sangat luar biasa di Indonesia. Memberikan inovasi segala macam. Walaupun lawan mereka sih mungkin gak seneng sama mereka. Dan mungkin klaim bahwa melakukan hal yang sama. Tapi kalau buat saya Aremania memberikan gambaran bahwa stadion itu juga bisa jadi panggung pertunjukan bagi para penontonnya. Nah itu yang mereka lakukan. Gue mungkin gak terlalu cocok juga melihat tari-tari koreografi segala macam di stadion. Tapi ketika melihat sendiri rasanya memang menyenangkan dan menggetarkan. Bahkan setiap kali ada temen datang dari luar negeri mau kemana, punya waktu gak? Malang nonton bola kalau waktunya pas. Atau waktu itu nonton Arema Persija tuh kami nonton di GBK dan ada kawan dari mana tuh ya?
Dari Swedia apa? Itu memang terkesima dengan Aremania. Tapi di saat yang bersamaan di hari-hari itu Jakmania sudah melakukan koreografi yang sama. Walaupun ada yang bilang gini, orang Jakarta, lu lihat nggak komandonya Jakmania kayak ada dari 4-5 titik. Aremania udah biasa mereka dikomando oleh satu komando. Ya mereka nggak macam-macam. Jadi mereka terlihat kompak di stadion, apalagi stadionnya GBK yang sebesar itu. Begitu. Jadi Aremania nih suka nggak suka, mereka adalah pembentuk kultur sepak bola kita. Seperti apa bentuknya? Kultur yang klasik. Karena udah sekitar 10-15 tahun terakhir nih ketika mulai besar kultur firm, casual di Indonesia makin gede nih, ultras. Firm itu udah mulai ada, tawuran udah gak banyak tapi yang ada open fight. Kultur mania mulai bergeser. Tapi gue yakin kalau pelajaran sejarah Indonesia mengajarkan sejarah budaya sepak bola dan subkultur supporter, Aremania pasti tertulis namanya. Harusnya begitu. Gitu. Ini waktu udah mau habis, gak boleh panjang-panjang sekarang. Soalnya lagi nyusun FPL. Ya, ntar kita balik lagi dengan ngomongin yang lain ya. Masih kurang nih main gue nih.